Halo pelajar di seluruh Nusantara, bertemu kembali dengan saya Ibu Dwi Subekti. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih melanjutkan terkait pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan. Topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan analisis SWOT. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Analisis SWOT yaitu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Para pelajar, kita tahu bahwa untuk merencanakan suatu bisnis ataupun mengelola suatu bisnis atau usaha akan dihadapkan pada situasi-situasi tertentu, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, situasi-situasi yang dihadapi tersebut dapat dijadikan masukan bagi perusahaan guna menentukan rencana strategis dalam menyusun sistem suatu usaha. Nah, model yang saat ini banyak digunakan untuk menganalisis situasi bagi perencanaan strategis suatu perusahaan adalah analisis SWOT. Elemen-elemen apa saja dalam analisis SWOT? Yaitu strength, opportunity, weakness, dan threat. Para pelajar, mari kita bahas elemen-elemen dalam analisis SWOT satu persatu ya. Yang pertama adalah strength. Nah, dalam strength ini apa yang harus Anda tuliskan? Dalam strength ini berisi keunikan dan keunggulan produk maupun sumber daya yang bisnis Anda miliki. Misalnya, yang bisa kalian tuliskan adalah jika produk kalian ini terkait dengan makanan, bisa kalian tuliskan misalnya expired date-nya lama. Kemudian kemasannya bagus. Mungkin juga bisa kalian tuliskan untuk usaha yang lain. Misalnya ini kompetitor belum memiliki kemasan yang seperti Anda miliki. Kemudian varian rasa yang sangat bervariasi. Kemudian menggunakan pewarna alami misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh keunikan atau keunggulan produk. Silakan dieksplor keunggulan produk Anda masing-masing. Tentu setiap bisnis Anda itu akan berbeda keunggulannya. Nah, ini yang unik, yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Silakan dituliskan pada strength ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan weakness. Tentu dalam suatu bisnis itu juga terdapat kelemahan-kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan ini dapat menghambat berjalannya suatu usaha apabila tidak ada tindakan lanjut untuk menganalisisnya atau untuk mengatasinya. Maka analisis kelemahan ini penting untuk mengetahui kekurangan yang ada dalam perusahaan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Ini sebagai contoh misalnya dalam suatu bisnis itu kelemahannya adalah modal misalnya. Kemudian terkait dengan ketersediaan sumber daya. Yang dimasukkan di sini bisa sumber daya manusianya. Kemudian misalnya keterbatasan waktu dalam mengelola. Karena kalian masih pelajar sehingga ini menjadi kelemahan ketika kalian memiliki bisnis, kemudian kalian harus berbagi antara belajar dengan menjalankan bisnis. Nah, ini juga bisa dituliskan dalam kelemahan. Kemudian bisa jadi jejaring atau networking yang masih terbatas, sehingga kalian belum bisa memasarkan produk kalian secara luas. Kemudian kelemahan yang lain misalnya kalian belum bermitra dengan siapapun. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa kalian tuliskan di dalam weakness. Kemudian
yang berikutnya adalah terkait dengan opportunity. Nah, di dalam opportunity ini adalah berisi terkait dengan peluang bisnis. Peluang bisnis yang bisa kalian manfaatkan. Yang ini, peluang bisnis ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya nih, tren apa saja sih yang saat ini sedang bagus, ya? Kemudian kekuatan apa yang Anda miliki yang bisa Anda manfaatkan, yang tentu saja ini value-nya berbeda dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Kemudian bagaimana persaingan bisnis yang ada di sekitar Anda terkait dengan produk atau layanan yang Anda jalankan. Kemudian peluang apa yang bisa Anda ambil atau Anda manfaatkan dalam bisnis Anda. Nah, ini dituliskan di dalam opportunity. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan threat. Ini berisi ancaman yang bersifat menghambat bisnis Anda. Nah, ini bisa kalian explore dengan berbagai pertanyaan pemantik. Misalnya, apa yang dilakukan oleh kompetitor? Tentu saja di kompetitor dari produk atau layanan sejenis yang Anda miliki. Kemudian, tren pasar apa yang saat ini Anda lewatkan? Jadi yang belum kalian tangkap peluangnya. Ini juga merupakan ancaman. Kemudian, masalah ekonomi apa yang kalian atau yang Anda hadapi dalam bisnis Anda? Kemudian, apa kelemahan bisnis Anda? Tentu saja ini dibandingkan dengan kompetitor. Nah, ini terkait dengan analisis SWOT yang kemudian tentu saja poin pentingnya adalah sesuaikan dengan bisnis atau usaha yang Anda jalani saat ini. Demikian para pelajar, materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan analisis SWOT. Ini bukan satu-satunya referensi ya, kalian bisa gunakan referensi yang lain yang mungkin lebih lengkap. Ini hanya menjadi salah satu referensi untuk kita belajar bersama terkait dengan analisis SWOT. Selamat melanjutkan proses kalian, yaitu membuat analisis SWOT pada rancangan bisnis Anda. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian selalu sehat. Sampai bertemu kembali di topik yang berikutnya. Terima kasih.